Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Unsia, perkenalkan saya Mulyana dari MJ 501. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah proyek tentang angkringan budak Sunda. Suasana kampung di tengah kebisingan kota. Proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah e-commerce bisnis dalam program PJJ Universitas Siber Asia. Baik, saya menentukan jenis usaha, yaitu deskripsinya angkringan saat ini berperan sebagai ruang publik di berbagai kota. Keunggulan angkringan yang mewarnai makanan dan minuman dengan harga cukup murah serta memberikan kebebasan pelanggannya untuk dapat duduk berjam-jam dan bebas bersosialisasi, menjadikan angkringan sebagai ruang publik yang ideal untuk terjadinya interaksi sosial bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat menengah ke bawah. Namun, kemajuan digitalisasi membawa efek bagi penjual angkringan yang masih bersifat tradisional, yaitu daya saing dan promosi yang sudah kalah saing dengan para pengguna usaha yang sudah mengikuti digitalisasi. Untuk meningkatkan daya minat konsumen atau memperluas jangkauan pasar, maka hadirnya angkringan budak Sunda memberikan terobosan baru di dunia kuliner angkringan yang mempertahankan sifat tradisional tapi ditambah adopsi digitalisasi seperti transaksi lewat online, GoFood, Grab, ShopeeFood, serta media sosial seperti Instagram, WhatsApp, eh, Facebook, TikTok untuk mempromosikan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Dengan mengikuti tren digital, diharapkan angkringan budak Sunda ini mampu bersaing untuk memiliki pasar luas dan berkelanjutan. Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan daya saing di era ekonomi digital, namun tidak menghilangkan nilai ciri khas tradisional angkringan. Kemudian apa yang menjadi jenis usaha, yaitu produk utamanya nasi kucing atau nasi sedikit tapi bernilai praktis, yaitu yang kedua aneka sate, yang ketiga aneka gorengan, dan yang tidak kalah saing yaitu minuman tradisional. Kemudian apa nilai tambah teknologinya, yaitu pemesanan secara online, pembayaran digital, kemudian promosi melalui aplikasi, yaitu tadi melalui e-commerce, Shopee Food, Gojek, dan pemasaran-pemasaran lainnya melalui Facebook, TikTok, dan Instagram. Kemudian analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Tren pasar terkini yaitu tren digitalisasi UMKM kuliner meningkat. Kemudian perubahan perilaku konsumen yaitu konsumen menyukai pesan antar dan cashless. Kemudian tinjau strategi pesaing yang sukses, yaitu pesaing sukses memanfaatkan GoFood, ShopeeFood, dan media sosial. Saat ini banyak usaha makanan kecil termasuk warung dan kaki lima mulai masuk ke platform digital. Perjuangan penjualan tidak lagi hanya mengandalkan pembeli yang datang langsung, tetapi juga melalui aplikasi pemesanan makanan, karena menunjukkan bahwa pasar sudah bergerak ke arah digital. Jika angkringan tetap hanya offline, maka akan kalah saing dengan usaha yang serupa dengan tersedianya di aplikasi. Perilaku konsumen berubah. Sekarang banyak konsumen lebih diam di rumah, di kos-kosan atau di kantor, yaitu lebih hemat waktu, praktis, cocok dengan gaya hidup sibuk masyarakat kota. Pembayaran digital melalui e-wallet menjadi hal kebiasaan, terutama di kalangan anak muda, cepat dan praktis, yaitu banyak promo, cashback, tidak perlu uang tunai. Jika angkringan menyediakan opsi pembayaran digital, maka akan lebih mudah diterima oleh konsumen modern dibandingkan dengan menerima uang tunai. Kemudian identifikasi target pasar dan segmentasi pemilihan platform e-commerce, yaitu profil pelanggannya mahasiswa atau pemilihan target pekerja,
pekerja muda, masyarakat perkotaan usianya 18 sampai 40 tahun. Itu ini Gen Z sama generasi-generasi yang menggunakan digitalisasi. Kelompok ini termasuk generasi yang akrab dengan teknologi, aktif menggunakan smartphone dan terbiasa memesan makanan lewat aplikasi. Nah, kemudian identifikasi segmen pasar yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, yaitu segmentasi demografis antara usia 18 sampai 40 tahun dengan berpenghasilan menengah ke bawah hingga yang berstatus mahasiswa dan pekerja. Kemudian angkringan dikenal sebagai makanan murah dan mengenyangkan sehingga cocok untuk konsumen dengan budget terbatas tapi frekuensi beli tinggi. Kemudian segmentasi geografis atau lingkungan, yaitu area perkotaan, dekat kampus, kos-kosan, dan perkantoran. Wilayah ini dinilai memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kemudian segmentasi psikogeografis, yaitu gaya hidup praktis, suka nongkrong, tertarik dengan promo dan diskon. Karakter ini cocok dengan citra angkringan sebagai tempat makan santai, berjam-jam murah, tetapi tidak menghilangkan rasa sosialnya. Pemilihan platform e-commerce, GoFood, GrabFood, layanan pesan antar, ShopeeFood, promosi dan diskon. Alasannya kenapa dipilih? Memiliki jumlah pengguna yang sangat besar di Indonesia, jaringan driver luas sehingga pengantaran cepat. Kemudian banyak fitur promosi seperti diskon, paket hemat, iklan di aplikasi, dan cocok untuk UMKM karena sistem sudah terintegritas pembayaran, pengantaran, laporan penjualan. Kemudian dari segi pemesanan atau promo, yaitu Instagram. Kenapa? Karena media visual yang efektif untuk mempromosikan makanan, banyak digunakan oleh pasar dengan market media kalangan muda. Usia bisa menampilkan foto, video, reels atau testimoni pelanggan. Kemudian TikTok dan Facebook. Platform ini dengan pertumbuhan penggunaan yang sangat cepat, terutama di usia muda. Konten pendek yang mudah dan viral menarik perhatian. Kemudian banyak tren konten kuliner. Kemudian pengembangan rencana pemasaran. Strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk melalui e-commerce, yaitu dengan menampilkan foto-foto dengan harga yang menarik di platform-platform seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Konsumen tidak hanya mencium atau melihat langsung makanan, keputusan beli sangat dipengaruhi oleh visual dan deskripsi produk. Kemudian apa sih pesan yang ditanamkan oleh angkringan tersebut, yaitu pesan kunci dan nilai tambah produk. Hangatnya angkringan kini tinggal klik. Nah, jadi tidak perlu datang ke tempat angkringan, kita tinggal pesan produk yang kita inginkan sudah bisa diantar. Kemudian kampanye pemasarannya itu angkringan rasa lama, cara pesan zaman now. Kemudian ada beberapa paket, kemudian paket hemat. Nah, ini promosi-promosi di dalam aplikasi, yaitu seperti paket anak kos dengan rincian nasi kucing plus 2 sate plus teh hangat dengan harga promosi di aplikasi. Kemudian promosi di jam-jam tertentu atau di jam padat istilahnya, yaitu jam diskon pada jam sepi, misalkan pukul 14 sampai 17 atau jam kerja, ini istilahnya. Kemudian konten video unik di TikTok atau IG, konten visual makanan sangat menggugah selera dan berpotensi viral. Kemudian kolaborasi dengan promosi aplikasi. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.